Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini syutingnya lain ya. Syutingnya di luar, di outdoor, memakai ini handycam ya. Handycam. Pada kesempatan ini kita akan menyimak salah satu materi kuliah yang disampaikan yang berkaitan dengan desain penelitian eksperimental dan bagaimana cara menganalisis data ya. Tahapan ini sangat penting dalam suatu penelitian, maka dalam materi kuliah ini silakan Anda simak video ini secara baik dan detail, jangan dipotong-potong, disimak secara utuh. Nanti akan memperoleh suatu informasi tentang bagaimana cara menganalisis data dalam desain eksperimental, penelitian desain eksperimental. Oke, bagaimana selengkapnya video itu? Mari simak video berikut ini. Desain one group, pretest, post-test ya. Kemudian ada desain pretest, post-test, control group. Ini desain ya. Kemudian ada lagi satu lagi yang paling populer digunakan, yaitu desain pretest, post-test, non-equivalent control group ya. Ini termasuk kuasi eksperimen. Jadi ada tiga inilah yang paling populer desain penelitian di bidang pendidikan yang digunakan untuk penelitian dalam rangka penulisan skripsi ya, baik di tingkat S1 maupun di tingkat S2, malah di tingkat S3 juga ada menggunakan desain seperti ini. Nah, jadi ini dalam konteks pembelajarannya adalah penelitian pendekatan kuantitatif ya. Jenis penelitiannya berjenis terapan, kemudian metode penelitiannya metode eksperimen ya, kemudian desainnya yang kita gunakan banyak desainnya, cuman tiga macam inilah yang paling banyak digunakan dalam penelitian ya, yang paling banyak digunakan ya, dan yang lainnya pun agak sulit untuk digunakan ya. Bagaimana pengertian ini? Pengertian ini paling gampang ini. Jadi walaupun tabel hanya dua baris dan 4 kolom ini artinya begini ini. Kita baca tabel ini ya, desain penelitian ini. Di sini ada kelompok A, ada pretest, ada perlakuan, ada post-test. Nah, Bapak ambil contoh saja seperti Anda lah. Anda ini kan penelitiannya ada 4 kelas. Mana kameranya ini? Ada 4 kelas paralel. Kelas 01, kelas 02, kelas 03, kelas 04. Nah, 4 kelas paralel metodologi penelitian ini. Jadi keempat kelas paralel ini itu bisa kita anggap kelompok belajar ya. Nah, kelas kelompok belajar keempat kelasnya. Tapi kalau misalnya Bapak ini ingin menggunakan kelas Anda, kelas 02 sebagai satu kelompok belajar, boleh juga ya. Nah, jadi kelompok belajar Anda, kelas Anda ini satu kelompok belajar, sebelum kuliah itu diberi pretest. Nah, itu diberi pretest ya. Sebelum kuliah dengan saya ada pretest dulu, tapi ini tidak diberikan ya, tidak diberikan pretestnya. Kemudian nanti diberi perlakuan. Perlakuan ini salah satunya adalah model kuliah yang diberikan. Nah, itu namanya perlakuan. Kuliah yang diberikan misalnya apa? Kuliah perlakuan yang diberikan kepada Anda, yaitu kuliah ceramah via menggunakan Zoom. Ya, ini contoh perlakuannya. Ya. Contoh perlakuannya berarti kuliah
disampaikan dengan ceramah melalui Zoom. Atau boleh juga kita karang pengaruh implementasi pembelajaran melalui Zoom terhadap hasil belajar. Nah, judulnya kira-kira seperti itu, ya. Kemudian di akhir perkuliahan nanti diberikan post-test, ya. Lalu tugasnya apa? Tugas setelah itu. Jadi saya bandingkanlah nanti Anda hasil ujian atau post-test dengan kemampuan awal sebelum kuliah. Itu namanya desain seperti ini, namanya desain one group pre-test post-test, ya. Tapi kalau saya menggunakan 4 kelasnya boleh ya. 4 kelasnya misalnya dianggap satu kelas boleh juga, ya. Kalau di sekolah biasanya ada kelas paralel, ya. Kelas paralel misalnya kelas 21, kelas 22, kelas 23, kelas 24. Nah, itu sama saja ya dengan kelas paralel, itu kita anggap sebagai kelompok. Kemudian desain yang kedua yaitu pre-test post-test control group. Bedanya apa? Nah, di dalam desain ini sampelnya syaratnya harus diacak. Nah, sampelnya. Yang misalnya Anda punya kelas 4 sekarang kita ya, 4 kelas. Bapak kepingin 2 kelas digunakan untuk dilakukan objek penelitian misalnya. Jadi ke-4 kelas ini dipilih secara random. Kebetulan misalnya kelas Anda terpilih sebagai sampel 1, kemudian kelas 01 yang kemarin hari Senin terpilih sebagai sampel 2, ya. Nah, seperti itu. Kemudian Anda ini kedua kelas yang terpilih sebagai sampel yang dipilih secara acak di label, diberi nama, ya. Misalnya kelas A yang kemarin yang hari Senin sebagai kelas eksperimen, ya. Kemudian kelas B, kelas Anda ini sebagai kelas pembanding. Nah, itu. Jadi di label 2 kelas, ya. Atau kalau kita mau ambil ke-4 kelas boleh juga, nanti 2 kelas dikelompokkan sebagai kelas eksperimen dan 2 kelas lagi dikelompokkan sebagai kelas pembanding atau kelas kontrol namanya, ya. Kemudian kedua kelasnya diberi pretest sebelum diberi perlakuan, ya. Kemudian diberi perlakuan. Nah, perlakuan yang diberikan di sini berbeda. Apa yang berbeda? Nah, kelompok eksperimen itu diberi perlakuan khusus, ya. Sedangkan kelompok pengontrol atau kelompok pembanding itu tidak diberi perlakuan khusus. Itu maksudnya. Perlakuan khusus apa misalnya? Ya, misalnya model pembelajaran, penggunaan model perkuliahan via Zoom ditambah tugas terstruktur. Nah, itu namanya pembelajaran secara khusus. Sedangkan kelas B itu nanti diberi perlakuan hanya pembelajaran dengan Zoom saja, tidak ada tugas. Nah, itu namanya perlakuannya diberi berbeda di antara kedua kelas, ya. Selanjutnya diberi post-test, ya, diberi post-test. Di akhir daripada hasil pemberian post-test itu yang dibandingkan adalah post-test antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Tapi kalau yang pada one group pre-test post-test tadi yang dibandingkan adalah post-test keseluruhan kelas dibandingkan dengan pre-test keseluruhan kelas. Kalau di sini yang dibandingkan adalah post-test kelas eksperimen dengan post-test kelas kontrol. Dibandingkan lagi juga dengan pre-test kelas eksperimen dan pre-test kelas kontrol. Nah, ini desain pre-test post-test control group. Oke. Yang terakhir, metode yang paling banyak digunakan yaitu ini, desain pre-test post-test non-equivalent. Nah, bedanya ini sama saja sih dengan desain yang nomor 2 ini. Cuman bedanya di kuasi eksperimen ini sampel tidak diacak. Sampel tidak diacak. Kelas diberi 2 kelompok. Kemudian pre-test juga dilakukan kedua kelas ini. Kemudian perlakuan yang diberikan itu berbeda dan post-test juga diberikan pada kedua kelas. Nah, bedanya sampelnya
tidak dipilih secara acak ya. Dan beda satu lagi, analisis data untuk melihat perbandingan itu dilakukan dengan ANCOVA, analisis kovarian. Nah, seperti ini. Itu desain yang paling banyak ya. Ada lagi desain faktorial ya. Jadi ini ada beberapa faktor yang dilihat, misalnya ya, isi konten itu faktor pertama, yang kedua tingkat kesulitan soal, faktor kedua ya. Jadi ada dua faktor yang dilihat. Yang isi konten ada dua taraf ya, yaitu familiar dengan tidak familiar. Sedangkan yang tingkat kesulitan soal ada yang mudah, ada yang sukar. Nah, itu bedanya. Sehingga perlakuannya banyak. Ya, jadi ada kombinasinya X1 Y1, berarti X1 Y1 ya. X1 Y1 ya. Jadi mudah dan familiar dan tidak familiar ya, seperti itu di kombinasinya. Ini juga sama dengan kuasi. Tapi ini jarang dilakukan ya. Tapi nanti ini kita pelajari di desain eksperimental rancangan acak lengkap nanti kita bicarakan. Tapi ini untuk pendidikan ya. Instrumen ini dibuat dan dikembangkan oleh si peneliti ya. Instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, itu disebut dengan instrumen. Biasanya ada dua macam instrumen, ada tes, ada non-tes ya. Tesnya ada tes objektif dan ada essay test, sedangkan non-tes banyak. Nah, ini contohnya misalnya ya. Jadi kalau Anda menggunakan instrumen nanti misalnya yang paling penting yang harus Anda jawab, jenis data yang digunakan apa? Itu ya. Misalnya contohnya ini, kita mengambil data misalnya kemampuan rekonstruksi konsep. Nah, itu ya. Tujuan pengumpulan datanya apa? Untuk menjaring kemampuan rekonstruksi konsep. Teknik pengumpulannya dengan pretest, dengan tes tertulis ya. Dan instrumen yang digunakan adalah soal objektif test. Nah, jadi instrumen ini dikembangkan oleh si peneliti, artinya Anda ya. Tapi kalau penelitian murni, instrumennya ini tidak dikembangkan ya, tidak dikembangkan oleh si peneliti. Biasanya kalau penelitian murni, bukan biasanya ya, penelitian murni itu adalah sudah menggunakan alat-alat yang baku ya. Nah, kemudian ini hasil penelitian, analisis data hasil penelitian. Nah, ini udah masuk ke topik yang kedua ya. Lupa tadi Pak, apa ya? Yang Bapak jelasin ada dua, kuasi sama faktorial. Kuasi sama faktorial, berarti dengar yang terakhir. Ya, one group pretest post-test, kemudian pretest post-test control group, kemudian kuasi eksperimen. Ada 3 tadi, ada 4 dengan faktorial. 4 Pak. Coba sebutkan. Faktorial. Nah, terus? Faktorial Pak, faktorial. Yang terakhir. Sebelumnya? Tunggu. Analisis data hasil penelitian ya di bidang pendidikan. Gimana menganalisis datanya? Ya. Yang pertama pengertian data dulu ya. Pengertian data. Ya, data adalah kumpulan informasi. Ya, ini baca sendiri ya. Nggak mesti saya baca ya. Kumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pengumpulan data dari sumber data ya. Kemudian data yang diperoleh dapat menjadi fakta ya. Kemudian setelah diolah dapat menjadi data kompleks yang disebut dengan database. Dalam lingkup penelitian data sudah menjadi hal wajib. Nah, yang paling penting catatan itu, catatan. Catatan tidak akan memberikan data tidak akan memberikan informasi apa-apa kalau belum dilakukan analisis. Nah, ini yang penting. Itu yang penting. Catatannya ya, data tidak akan memberi informasi kalau belum dianalisis. Maka analisis data itu sangat penting ya.
Nah, kita lihat teori-teori dulu lah ya. Nah, nanti baru masuk ke substansinya. Fungsi data untuk apa? Untuk membuat keputusan, ya, dalam memecahkan masalah. Dasar menyusun perencanaan atau penelitian. Sebagai acuan setiap implementasi kegiatan, ya, sebagai bahan evaluasi, itu fungsi data. Ada catatan lagi. Data diibaratkan sebagai dasar perencanaan atau riwayat segala tindakan yang sudah dilakukan. Nah, itu data. Ya. Apa? Ada teori lagi ya. Jenis data. Data itu berdasarkan sumber yang pertama, ya. Itu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu asli diperoleh dari sumber tertentu, ya. Sedangkan data sekunder data yang tambahan yang diperoleh dari sumber-sumber terdahulu. Itu data primer. Contohnya mana data primer misalnya ya? Data hasil belajar. Hasil belajar itu biasanya datanya dengan apa disajikan? Skor, Pak, nilai. Nah, skor, boleh, skor. Sampai situ dulu ya. Nah, itu namanya data, ya. Data skor itu, skor hasil belajar, kalau tanpa diolah, maka data itu kita tidak bisa menggunakan sebagai sumber informasi. Nah, jadi data primer ini data hasil yang diambil langsung oleh si peneliti. Ya, contohnya hasil belajar, ya. Sedangkan data sekunder itu data yang sudah diambil oleh orang, yang dipublish atau yang dipublikasi dalam artikel-artikel. Nah, kita ambil datanya, data pendukung, itu namanya data sekunder, data pendukung, ya. Oke, itu jenis data berdasarkan sumbernya. Yang B berdasarkan sifatnya, ya. Berdasarkan sifatnya ada data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk verbal, gambar atau simbol, ya. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Sekarang Bapak mau nanyakan ke Anda semuanya, mana contoh data kualitatif? Kualitatif, pengamatan mana? langsung, Pak. Mutu buah, Data. Pak. Ya. Mutu buah dia bagus. Ah, iya, Khairunisa. Yang sudah Anda peroleh, alami, mana data kualitatif? Khairunisa, Anda sudah lulus anatomi tumbuhan? Sudah, Pak. Berapa nilainya? Apa nilainya? Nggak ingat, Pak. Kayaknya A. Yang ingat apa? A. Ya, insya Allah. A itu data apa itu? Kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif, Pak. Hah? Kualitatif. Hah? Kualitatif. Kualitatif. Hai. A itu kualitatif, berarti Anda kuantitatifnya sekitar 87 lebih besar dari 87. 87 lebih besar dari 87 itu skor, namanya data kuantitatif. Mana contoh lain? Adinda, contoh kualitatif. Data kualitatif. Nah, ini, Pak. Ini pengamatan langsung dalam praktikum tuh. Kan menggunakan data kualitatif. Mana contohnya? Contoh konkret. Pengukurannya. Contoh konkret mana? Sel darah merah, Pak. Melihat sel darah merah. Datanya apa? Tadi kan udah contoh tadi. Hipertonik, isotonik. Nah, itu proses. Hai, alah, Adinda ini. Adinda cantik. Ya, itu data apa? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Kenapa dasar dikatakan cantik? Karena memang kenyataannya saya cantik. Oh, begitu. Nah, itu jadi data kualitatif itu ya data yang dinyatakan dalam bentuk verbal. Nah, misalnya A, B ya. Bagus, rajin, cantik. Nah, itu namanya data kualitatif. Oke ya, kemudian berdasarkan waktu pengambilan. Nah, data berkala ya, data berkala itu biasanya dikumpulkan secara berkala ya. Misalnya setahun sekali, sebulan sekali ya. Nah, itu data berkala. Contohnya misalnya kalau di biologi itu data-data yang menyangkut dengan curah hujan, suhu ya. Nah, seperti itu data berkala namanya.
Kemudian ada data cross section, data yang dikumpul pada waktu tertentu. Yang misalnya Anda mengajar, memberi ujian, mengambilkan data, ya udah selesai, tidak ada lagi diambil. Itu namanya data cross section, ya. Kemudian yang ada lagi nggak nih? Nah, sumber data, ya. Nah, di bidang pendidikan, sumber data di bidang penelitian itu sumber datanya tergantung pada permasalahan penelitian yang diteliti. Nah, masalah apa yang Anda teliti, berarti datanya diambil sesuai dengan masalah yang diteliti. Kalau Anda meneliti misalnya keanekaragaman hayati, ya, yang orang-orang ekologi ini. Kalau keanekaragaman hayati, datanya apa kira-kira ya? Apa yang menjadi data kalau keanekaragaman hayati? Jenis tumbuhannya, Pak. Nah, jenis tumbuhannya. Ya, oke. Kalau misalnya mengamati pertumbuhan tanaman, apa datanya? Tingginya Pak, ukuran. Jumlah daun. Tinggi batang, jumlah diameter daun dan batang. sebagainya, ya. Nah, itu namanya tergantung apa data ya. Hasil belajar, apa datanya? Kemampuan berpikir, Pak. Ya, hasil belajar ini ya, kalau dalam pendidikan gampang ini. Jadi kompetensi tentang pendidikan itu adalah ada kognitif, ya, pengetahuan. Ada psikomotor, ada afektif. Contoh data yang berkaitan dengan kognitif apa misalnya? Hasil ujian, Pak. Pengetahuan, hasil ujian, kognitif. Ya. Data psikomotorik, mana contohnya? Keterampilan produk, Pak, hasil partikel. Mana contoh yang sudah Anda lakukan? Kognitif, psikomotor. Laporan, Pak. Bukan. Keterampilan. Apa keterampilan Anda? Praktikum. Keterampilan memotong bawang merah. Hai. Itu kan terampil. Mikroskop bilang. Keterampilan menggunakan mikroskop. Keterampilan apa lagi? Membawa kendaraan bermotor roda 2. Keterampilan membuat nasi goreng. Nah, itu psikomotor semua. Keterampilan yang perempuan, keterampilan memberi lipstik di bibir. Terampil nggak, Yuni? Terampil, Pak. Habis gores-gores begini, nah itu namanya keterampilan, ya. Keterampilan menaruh shadow di mata. Nah, itu keterampilan namanya. Satu lagi yang afektif. Mana contohnya? Jujur ya? Jujur. Disiplin. Ya benar. Tahu kok. Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, itu namanya afektif. Jadi dalam dunia pendidikan, data-data itu ada 3 ranah ini ya. 3 ranah ini. Untuk siswa ya. Kemudian sering digunakan sebagai sumber data penelitian di bidang pendidikan. Karena yang non pendidikan nanti lain lagi kita cerita ya. Ini kita hari ini bicara dulu yang menyangkut dengan pendidikan. Ya. Harus dipilah-pilah, kalau enggak nanti Anda bingung. Oke, sekarang metode mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data itu sangat tergantung kepada permasalahan penelitian yang Anda ajukan. Nah, kemarin kan sudah ada. Apa permasalahan penelitian Anda? Kalau ada permasalahan begini misalnya. Apakah dengan penerapan pembelajaran model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Nah, itu permasalahannya ya. Coba saya ulang nih. Apakah dengan pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Nah, itu permasalahannya. Apa menjadi datanya? Hasil belajar ya. Kemudian dikumpulkan melalui apa hasil belajar? Melalui tes. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sangat tergantung kepada permasalahan yang diteliti ya. Kemudian diperlukan alat atau instrumen pengumpulan data yang valid, yang teruji. Jadi berarti tesnya harus ada misalnya tes ya, perangkat tes. Nah, perangkat tes ini harus dibuat sendiri oleh si peneliti. Kalau yang non tes biasanya digunakan untuk kinerja tadi ya. Nah,
misalnya untuk kinerja dipakai non-tes ya, dan seterusnya. Kemudian instrumen dikembangkan oleh peneliti sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Nah ini. Beda dengan penelitian murni ya. Kalau penelitian murni itu instrumennya itu dibeli ya. Contohnya Iuni Nura. Berapa berat badan Iuni sekarang? 45, Pak. 45. Dari mana Iuni tahu? Dari timbangan. Apa alat instrumen yang mengukur berat badan? Kilogram. Itu satuan, hai. Instrumen. Timbangan. Ya, timbangan ya. Instrumen itu bahasa kerennya itu. Bahasa sehari-hari alat. Bahasa kerennya itu instrumen. Nah, jadi kalau di penelitian murni, alat-alat itu kan nggak usah dibuat ya, dibeli. Ya. Tapi kalau di penelitian pendidikan, instrumen itu dibuat oleh siapa? Oleh si peneliti sendiri. Ya, contohnya membuat soal. Kita nggak boleh mengambil soal orang, ya, harus buat soal sendiri. Tadi ini metode pengumpulan. Nah, sekarang ini pengumpulan datanya, ya, pengumpulan datanya. Ya. Kalau penelitian bertujuan membandingkan, ya, misalnya kemampuan awal kognitif sebelum mengikuti pelajaran dibandingkan dengan kemampuan akhir. Ya. Kalau Anda menggunakan desain penelitian tadi, ya, ada pretest, ada post-test, nah, maka ada dua data yang harus dikumpulkan, ya. Ya, misalnya kemampuan awal sebelum mengikuti pembelajaran, nah itu kemampuan awal namanya. Ya. Kemudian kemampuan akhir setelah mengikuti pembelajaran. Kalau itu data yang ingin diukur, berarti ada dua yang harus dikumpulkan datanya. Yaitu data kemampuan awal yang diperoleh melalui kegiatan pretest dan data kemampuan akhir yang diperoleh melalui kegiatan post-test. Nah, kedua kegiatan pengumpulan data tersebut menggunakan instrumen tes objektif yang sama, ya. Dengan demikian, kegiatan pretest dan post-test adalah kegiatan pengumpulan data. Nah, ini yang ingin saya tanamkan kepada Anda ini. Bagaimana teknik mengumpulkan data? Jawabnya pretest, post-test. Kebanyakan jawabnya seperti itu, ya. Padahal tidak seperti itu. Pengumpulan data itu data apa yang dikumpulkan? Oh, data kemampuan awal. Itu namanya melalui pretest. Data kemampuan akhir setelah pembelajaran berarti dikumpulkan melalui post-test. Jadi pretest dan post-test itu teknik pengumpulan data. Ya. Teknik itu cara mengumpulkan data. Tapi kalau di penelitian murni lain lagi. Bagaimana cara mengumpulkan data pertumbuhan misalnya, pertumbuhan kangkung. Lain lagi caranya, ya. Nah, tidak ada di pertumbuhan kangkung itu pretest post-test. Jadi bagaimana cara mengumpulkan data pertumbuhan kangkung? Tinggi batang harus Anda ceritakan. Tinggi batang diukur dari pangkal batang sampai ke ujung batang. Nah, itu namanya teknik pengumpulan data. Cara mengumpulkan data. Kalau di penelitian pendidikan, cara pengumpulan data, kalau data awal dan akhir namanya melalui pretest dan post-test. Ya. Nah, itu untuk data kognitif. Ya. Tahapan analisis data. Ini juga sering jadi masalah. Sering ditulis kalau di skripsi itu, analisis data dilakukan dengan uji T. Ya. Itu nggak tahu-tahu sudah simsalabim sudah uji T. Ya. Analisis data itu kapan kita mulai menganalisis data hasil penelitian di bidang pendidikan itu? Mulai dari data hasil pengumpulan merupakan data mentah atau kumpulan angka-angka, ya. Kemudian nanti disortir, mulai dari sortir, ya. Misalnya Anda memberi tes, kemudian Anda memperoleh kertas jawaban siswa, kertas jawaban itu kita periksa. Kemudian setelah kita periksa, kita tabulasilah data-data itu dalam bentuk tabel. Nah, itu sudah mengolah data namanya. Ya. Ini. Nah, analisis data diarahkan untuk mengetahui ukuran dan sifat kelompok data. Misalnya, menghitung rata-rata. Ya. Jadi Anda sudah buat tabel, menghitung rata-rata, menghitung standar baku, ukuran-ukuran statistik lainnya. Itu sudah mulai tahap analisis data.
Jadi dalam dunia pendidikan itu analisis data mulai dari tabulasi skor ya. Nah, penskoran itu sudah mulai analisis data. Selanjutnya, untuk keperluan analisis data dalam menguji hipotesis penelitian, nah ini harus kita paham dulu ya. Apa tujuan penelitian kita, bagaimana rumusan hipotesis, data apa yang digunakan dalam menguji hipotesis, alat uji apa yang digunakan. Ini saya rasa sulit Anda pahami ya. Pokoknya ini harus dipenuhi. Jadi nanti dalam implementasinya kita lihat dalam contoh. Ya. Dalam contoh. Ini analisis data ini semuanya. Kemudian ada analisis data lagi yang menyangkut dengan peningkatan. Nah, peningkatan yang dinamakan paling banyak digunakan istilah sekarang yaitu gain ya, gain dan end gain. Ya. Pernah dengar nggak end gain ini? Istilah gain dan normalisasi gain pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah dengar ya. Di mana dengarnya, Maim? Bapak bilang barusan, Pak. Baru dengar ya. Sekarang coba perhatikan ini ya. Misalnya ada 3 siswa ini. Si Ani, si Budi, dan si Reni. Si Ani, si Budi hasil pretest kita lihat dulu ya, 3, 5, 7. Hasil post-testnya 5, 7, 9. Selisihnya berapa ini? Selisihnya kan 5 kurang 3, 2. 7 kurang 5, 2. Jadi selisihnya itu 2. Jadi kalau kita tanyakan, ketiga siswa ini mana yang lebih pintar ya? Denny, Pak. Siapa? Denny. Si Reni. Ya. Tapi gennya kan 2, sama-sama 2. Nah, jadi ini tidak bisa kita bilang mana yang lebih pintar karena penyerapannya sama peningkatannya si Ani, si Budi, si Reni itu tetap 2 ya. Nah, jadi data ini harus dinormalkan. Nah, inilah yang disebut dengan end gain, normalisasi gain dengan formulanya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, setelah kita normalisasi maka kita peroleh end gain seperti ini. Nah, ini baru bisa kita bilang bahwa si Reni itu adalah siswa yang paling pintar ya. Oke. Ya. Nah, cara perhitungannya seperti ini ya. Ini salah satu contoh lagi. Si Anu, si Adi, si Bibi, si Bidu sampai ke 10. Ini yang sebelah kiri pretest, ini post test, kemudian ini selisihnya 5 semua. Nah, 5 semua. Berarti ini semua anak-anak di kelas ini ke 10 orang itu kalau kita lihat dari selisih pemerolehan ilmu itu sama semua ya. Nah, jadi data ini namanya data gain. Ini tidak bisa kita gunakan sebagai data penelitian ya, peningkatan. Tetapi yang bisa digunakan adalah harus dinormalkan dulu dengan rumus ini, ya, formula ini. Sehingga setelah diformulasi kita baru dapat nilai peningkatan yang sebenarnya. Jadi di sini nampak si Caca dengan si Didu yang memiliki skor tertinggi dari hasil pembelajaran. Nah, ini yang disebut dengan end gain ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain hasil perhitungan end gain-nya ya. Ini Anda lihat ada 2 kelompok siswa, ada kelompok pelakuan dan ada kelompok kontrol. Berarti ini menggunakan metode penelitian apa ini? Desain penelitian apa? Desain penelitian eksperimental ya. Nah, pretest, post-test, control group. Nah, seperti ini. End gain-nya di kelas perlakuan yang diberi perlakuan khusus itu rata-rata end gain-nya 86,71 ya. Kemudian yang di kelas kontrol 42,71. Ini menunjukkan bahwa di kelas yang diberi perlakuan khusus dapat meningkat hasil pembelajarannya atau lebih tinggi hasil pembelajarannya dibandingkan dengan kelas yang kontrol, yang tidak diberi perlakuan. Nah, begitu cara bacanya. Kami ada catat, Pak. Pak ada catat. Coba Bapak tanya ulang. Bapak tanya cepat. Ya, nanti ditanya ulang. Pak, saya ada nyata juga, Pak. Karena tadi udah dipancing, nanti ditanya ulang ya.
Oke, ini kita pelajari kasus dulu, nanti baru terakhir baru Bapak tanya ini. Kita pelajari kasus ya, coba simak baik-baik ini, walaupun di sekolah, walaupun di mana simak baik-baik ini. Ada satu penelitian judulnya begini. Coba baca, Adinda apa judulnya? Pengaruh penerapan pembelajaran melalui modul berbasis konstruktivis dipadu dengan media video terhadap pemahaman konsep sel tumbuhan peserta didik SMA. Oke. Maim Mutualiah baca tujuannya. Khairunisa baca tujuannya. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan penelitian, apakah dengan menerapkan pembelajaran melalui modul berbasis konstruktivis dipadu dengan media video dapat berpengaruh terhadap pemahaman konsep sel tumbuhan oleh peserta didik SMA. Oke. Salwa baca hipotesisnya. Penerapan pembelajaran melalui modul berbasis konstruktivis dipadu dengan media video berpengaruh terhadap penguasaan konsep sel tumbuhan oleh peserta didik SMA. Oke. Udah paham ya, judul udah tahu, tujuan udah tahu, hipotesis udah tahu. Metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini metode eksperimen. Desain yang digunakan one group, pretest, post-test ya. Nah, oke. Nah, ini desainnya ya. Desainnya seperti ini. Nah, parameter yang diukur berarti kalau desainnya begini ya. Coba lihat, kalau desainnya begini berarti parameter yang diukur pretest kemampuan awal dan post-test kemampuan akhir. Nah, itu namanya parameter yang diukur. Parameter yang diukur kemampuan awal peserta didik dalam memahami konsep sel tumbuhan sebelum diberi perlakuan. Nah, itu parameter yang diukur. Parameter yang kedua yaitu kemampuan akhir setelah pembelajaran ya. Kemampuan awal dijaring dengan kegiatan pretest. Ya, dan kemampuan akhir dijaring dengan kegiatan post-test. Instrumen yang digunakan objektif test. Ya, itu yang harus Anda paham ya. Kalau pakai desain seperti ini. Kemampuan awal, kemampuan akhir. Perlakuan ya. Ingat, tadi kan Bapak udah bilang bahwa data itu sangat tergantung kepada desain penelitian yang Anda gunakan. Ini contoh data pretest. Ini Anda sudah belajar di evaluasi ya. Di evaluasi sudah belajar belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini data pretest 10 siswa ya, mulai si Ani sampai si Anginan ya. Rata-rata skornya karena ini 10 soal berarti dia jawab segini, kemudian dikonversi menjadi puluhan ya. Menjadi ratusan ya. Rata-rata pretest 40. Ini post-test, rata-rata post-test 69 ya. Kemudian data disajikan dalam bentuk grafik. Sekarang baru Bapak tanya. Kalau data sudah dihitung rata-rata, apakah sudah termasuk dalam tahap analisis data? Belum, Pak. Sudahlah, tadi kan udah dibilang. Kalau sudah dihitung rata-rata, sudah diberi grafik, itu sudah tahap analisis. Oke, coba Anda lihat grafik ini. Nah, rata-rata kita sudah hitung. Deviasi sudah hitung, mode sudah hitung, maksimum sudah hitung, minimum kita sudah menghitung ya. Tapi yang lainnya ini biasanya tidak dipakai ya, yang dipakai rata-rata saja. Nah, kalau Anda lihat rata-rata pretest 40, rata-rata post-test 69. Apakah itu data tersebut berbeda nyata atau tidak ya? Beda, Pak. Beda. Desain ya. Berarti kalau kita lihat ke desain penelitiannya, nah ini post-test, ini pre-test, ini perlakuan ya. Berarti data ini kita baca apa? Pre-test, data post-test kalau dibandingkan, berarti data post-test lebih tinggi dibandingkan dengan data pre-test ya. Berarti data post-test lebih tinggi dibandingkan dengan data pretest, Pak. pretest. Kenapa data post-test lebih tinggi dari pretest? Karena berarti itunya berpengaruh, Pak. Ah, itunya berpengaruh. Itunya apa? Anunya. Apa berpengaruh tadi? Nah ini, apa yang berpengaruh?
Hah? Penerapan pembelajaran melalui modul berbasis konstruksi Jadi penerapan pembelajaran seperti itu berpengaruh terhadap pemahaman konsep sel tumbuhan. Iya, makanya post-testnya lebih Tinggi, Pak. tinggi. Berarti kita sudah mengambil kesimpulan bahwa penerapan model itu akan mempengaruhi hasil belajar? Sudah, Pak. Sudah, belum. Nah, kita harus buat dulu analisis ini. Nah, analisis ada data tersebut dilakukan uji normalitas dulu ya. Uji normalitas dengan si kuadrat. Uji normalitas data pretest. Hasil ujinya berdistribusi normal. Data post-test berdistribusi normal. Kemudian kita uji homogenitas dengan uji F, ternyata datanya homogen ya. Nah, apabila ketiga ini sudah dipenuhi, baru dilakukan uji. Uji dua rata-rata namanya. Uji pretest dengan rata-rata pretest dengan rata-rata post-test. Namanya, ingat, dicatat ini, nanti ditanya. Namanya uji beda dua rata-rata. Dengan apa kita uji? Banyak, ada parametrik, ada non parametrik ya. Nah, kalau Anda menggunakan uji parametrik, uji T, itu harus datanya berdistribusi normal kedua-dua data tersebut dan harus homogen variansinya. Baru bisa kita gunakan uji T. Tetapi apabila salah satu ini tidak terpenuhi, ya, misalnya post-test tidak normal atau tidak homogen, maka tidak bisa dilanjutkan dengan uji T, harus diuji non-parametrik. Anggaplah data ini semua terpenuhi, distribusi normal dan seterusnya, maka ini hasil uji T signifikan. Karena T hitung lebih besar dari T tabel. Ya. Artinya signifikan apa? Berarti rata-rata ini antara angka 40 dengan angka 69 itu betul-betul berbeda nyata. Nah, setelah diuji, baru dapat kita pastikan, dapat diyakini bahwa rata-rata skor hasil pretest kemampuan awal berbeda nyata dengan rata-rata skor hasil post-test kemampuan akhir. Nah, baru bisa kita simpulkan apabila sudah diuji, ya, sudah diuji. Nah, baru diyakini. Tapi kalau belum diyakini, baru seperti ini tidak boleh dibilang bahwa hasil post-test lebih tinggi dibandingkan dengan pretest. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau sudah diuji, baru bisa kita ambil kesimpulan. Ya. Baru kita uji hipotesis. Hipotesisnya apa? Nah, hipotesis yang tadi, penerapan pembelajaran melalui modul berbasis konstruktivis di SMA ya dapat diterima ya. Jadi salin hipotesis tinggal tambah kalimatnya dapat diterima. Oke. Ini hipotesis kita diterima. Setelah kita uji beda dua rata-rata. Nah, setelah hipotesis diterima baru kita ambil kesimpulan bahwa penerapan pembelajaran melalui modul berbasis konstruktivis dipadu dengan media video berpengaruh terhadap penguasaan konsep sel tumbuhan peserta didik di SMA. Jadi materi kuliah ini ada di website itu, ada videonya ini ya. Nanti Anda lihat videonya, Bapak kirim linknya ya. Video YouTube ini nih. Di YouTube ini ada videonya, nanti Anda bisa bisa nonton. Nanti Bapak kasih ulasan materinya tentang di sini. Pak, oke. Apa Pak mau dites? Apa parameter yang digunakan untuk mengukur hasil belajar? Ada ini. Ini parameter. Benar yang mencatat. Udah banyak nih catatan. Oh ini ada. Bukan Ren. Uji beda dua rata-rata tuh Pak. Itu uji atau boleh juga dibalik mungkin yang lebih ingat. Ya. Sejak kapan kita mengatakan bahwa analisis data itu sudah dimulai? Sejak kita sudah mengambil catatan tentang informasi data.
Nah, sudah mengumpulkan, sudah mentabulasi ya. Ya. Sudah mentabulasi. Apa beda data kualitatif dengan kuantitatif? Kualitatif dengan bentuk verbal. Contoh? Contoh cantik, seperti saya, rajin. Habis itu kuantitatif itu dihitung biasa dengan angka-angka, Pak. UJT itu kalau saya tanya, UJT itu untuk apa? UJT itu? Data yang biasa menggunakan distribusi normal, Pak. Atau homogen. Enggak, UJT itu uji beda dua rata-rata. Ya, dilakukan dengan UJT. Syaratnya apa? Syarat supaya kita bisa menggunakan UJT. Distribusinya normal. Datanya kedua-duanya yang dibandingkan harus berdistribusi normal ya, dan harus variansenya harus homogen. Nah, gitu. Oke lah, sampai di sini cukup. Silakan Anda bertanya. Nggak ada yang bertanya? Sejauh ini sudah jelas sih, Pak. Sudah jelas. Memang kalau dijelaskan, kalau Bapak jelaskan pasti jelas ya. Ya. Ini Yang tidak mengerti mana? Yang tidak mengerti? Buat skrip Oh iya, skripsi. Anda sekarang semester berapa ya? semester 5. 5, 6, 7. Ya, nanti semester 7 udah mulai semester 7 ya. Semester 7 udah mulai buat proposal.